dengan DNA-nya seperti itu. Dia nggak akan ikut-ikutan Zara dan Pull and Bear. Jadi brand DNA-nya harus ketemu. Jadi kita mesti ngulik brand kita itu seperti apa. DNA-nya apa? Looks kah? Casual kah? Terus elegance kah? Atau brand kita itu seperti apa? Jadi kita mesti definisikan itu. Unique selling point. Menurut saya setelah DNA, untuk bikin konten unique selling point-nya harus ketemu. Kalau DNA-nya udah ketemu, segmentasi orangnya ketemu, unique selling point-nya harus ketemu. Jadi itu urutannya seperti itu. Ketika kita tahu segmentasi kita, anak-anak kuliah, Giomi tahu, kita ngerjakan produk untuk memenuhi kebutuhan anak kuliah, titik. Waktu itu ya. Anak-anak kuliah butuhnya apa? Kemeja basic, kemeja polos, untuk kuliah ganti-ganti, harganya terjangkau karena kemampuan beli mereka cuma seperti itu, range harganya kita sesuaikan, terus produknya seperti apa kita ketemuin. Setelah marketnya jelas, DNA-nya kita konsisten di seperti itu, terus kita harus punya unique selling point. Unique selling point, kalau di fashion, menurut saya cuma ada 6, harga, kualitas, bahan, fungsi produk, proses pembuatan, dan eksklusif. Saya bahas dari pertama harga. Ya jelas, harga itu cuma kita murah, mau disegmentasi mana. Kadang kalau jadi unique selling point ya harga murah, banyak kan. Banyak brand-brand yang saya tahu yang brand lokal besar di Indonesia yang kasih di segmentasi harga 60.000, tapi dia sangat besar. Banyak. Terus ada yang main di 100.000, di 150, tapi ketika dia yang jual sangat murah di bawah harga pasar, saya anggap di bawah 100, itu unique selling point dia fokus ke harga. Tidak ada senjata lain, jadi emang jual murah. Ada juga umpama kita jualan produk tas, produk sepatu dengan unique selling point harga. Jadi daya tariknya adalah harga. Kalau kualitas, ya kualitas bahan. Kualitas jahitan. Terus kalau bahan itu lebih ke signature bahannya. Sama ada beberapa brand yang unique selling point-nya bahan. Dia adalah spesialis knitwear, spesialis denim wear. Jadi dia memang fokus di situ. Jadi nggak ada lagi, dia nggak mau ngurus yang lain. Karena saya adalah pemain itu. Atau dia bahannya adalah printing. Banyak kan, banyak brand-brand lokal yang sangat besar. Karena dia fokus dengan segmentasi dan DNA yang jelas. Dan unique selling point-nya cuma itu. Bahan. Jadi dia nggak main harganya ya dia bisa setting di harga yang cukup baik. Karena unique selling point-nya bukan bahan. Bukan harga, tapi bahan. Terus fungsi produk, banyak produk-produk yang dijual di sini yang apa? Mungkin kayak jilbab yang waterproof, jilbab yang tahan air aja ya, nggak ada yang tahan api kali ya. Tahan air, terus apa lagi ya? Fungsi produk mungkin denim yang kuat, denim yang nggak dicuci juga nggak apa-apa, mungkin ada. Tapi keunikan bahan paling seperti itu. Sama itu ada brand pakaian cowok yang dia itu keunikannya dia itu punya banyak saku, dia punya banyak fungsi. Jadi satu jaket dia bisa bawa handphone, power bank, dia bisa bawa headset, jadi dia yang klaim bisa bawa 12 item di jaket itu. Jadi di fungsinya seperti apa? Terus proses pembuatan, banyak yang proses pembuatannya itu dia ngomong proses pembuatannya signature, proses pembuatannya handmade, proses pembuatannya dan lain-lain. Dan terakhir eksklusif itu banyak brand yang mempertahankan eksklusivitasnya. Jadi dia itu sekali jual habis. Itu akan beda. Dari unique selling point ini, biasanya itu kita punya, kalau menurut saya kekuatannya 2. Kalau kayak di Giomi, saya cuma nahan di harga dan kualitas gitu aja. Jadi dulu kita eksklusif karena sekali habis, karena produksinya belum jelas. Kita memperbaiki produksi, jadi sekali itu habis karena bukan kita ngabisin, karena emang produksinya nggak kuat. Kalau sekarang kita bisa nahan produksi, jadi eksklusivitas tuh bukan lagi keunikan kita. Keunikan kita cuma di harga dan kualitas. Kita cuma jaga itu aja. Jadi cuma jaga di situ. Jadi kita nggak main bahan ya kita jaga dari kualitas bahan yang standar. Terus fungsinya nggak ada beda fungsi. Kita cuma daily wear biasa. Tapi dengan harga itu dan kita ngasih kualitas yang cukup, yaitu keunikan kita. Dari situ kita bisa setting konten yang mau kita bahas itu apa. Jadi benerin dulu ininya.
ada juga lokal brand yang dia selalu habis. Jadi keunikannya eksklusif. Jadi sekali dia rilis dia akan habis. Kontennya akan berbeda dengan kita yang selalu ready stock dan kita akan punya stok yang cukup untuk kita jual terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan orang-orang. Jadi kan kalau gitu kan dia akan datang, kalau saya butuh saya akan ke sana karena saya perlu celana gitu. Ada juga karena keunikannya eksklusif, kontennya beda. Sekali mau rilis dia harus bikin suatu konten yang menggiring orang untuk update dan beli di waktu itu. Jadi contoh seperti itu ya. Jadi unique selling point, definisinya seperti itu. Jadi kita mesti ketemu dulu unique selling point-nya apa. Setelah kita ketemu ya, kita drill di situ. Oke. Nah sekarang setelah menurut saya kalau kita udah konsepnya itu udah jelas, segmentasi customer-nya jelas, segmentasinya jelas, kita tahu demografi, geografis, behavior-nya itu jelas, kita bisa meramu, kita tahu DNA kita itu apa, DNA brand kita itu apa, jangan sampai loss, dan kita tahu unique selling point kita apa, baru kita mulai create konten. Create konten yang benar, konten yang baik menurut kita, itu ada beberapa aspek. Aspek pertama itu timeline, good visual, punya storytelling dan punya ketokohan yang baik. Jadi kalau aspek ini dipenuhi dan dikerjakan dengan baik, itu menurut saya efektif. Dan saya udah lakukan itu, dan itu efektif. Cuma nanti ada style-style pelaksanaannya yang harus kita rubah ya. Jadi 4 aspek ini harus dibenerin. Udah, game ya. Jadi dari 4 aspek ini, nanti kita bahas per aspeknya masing-masing lebih dalam. Dan untuk lebih gampang, untuk saya bisa transfer knowledge-nya lebih gampang, kita bikin game kecil yang akan menggambarkan pembuatan konten dan gimana sih efek konten kepada brand kita dalam bentuk games dan harus memenuhi 4 aspek itu. Jadi kita sekarang main games dulu sebentar, terus kita bahas aspek-aspeknya seperti itu, Pak. Ya, jadi langsung kita ke games, oke? Setelah kontennya terpenuhi, kalau di Instagram kan setelah fotonya ada captionnya, itu kan kita harus upload. Nah, untuk bisa upload itu minimal poinnya 10. Nah, poinnya didapat dari mana? Poinnya didapat dari setelah melakukan pembelajaran konten-konten tadi. Jadi nanti kalian akan belanja konten,